Tahun itu 1945. Di tengah kekacauan dunia pasca perang, sebuah babak baru dimulai di Nusantara. Indonesia menyatakan kemerdekaannya, mengakhiri penjajahan berabad-abad. Sorak-sorai dan air mata haru mewarnai jalanan, ketika rakyat menyambut hari yang telah lama dinanti. Proklamasi itu menyulut harapan di hati jutaan orang, tapi juga menandai dimulainya perjuangan baru yang jauh lebih berat. Belanda, yang tidak mau melepaskan koloninya yang berharga, kembali dengan dukungan sekutu, bertujuan untuk menegaskan kembali kendali atas tanah air ini. Pertempuran sengit meletus di seluruh Jawa dan Sumatera, menandai dimulainya Revolusi Nasional Indonesia. Rakyat dari berbagai latar belakang bersatu, mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan. Republik Muda, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, menghadapi rintangan besar, membangun bangsa sambil berjuang untuk bertahan hidup di tengah ancaman militer dan politik. Pengakuan internasional lambat dan militer Belanda sangat tangguh. Dunia masih ragu menunggu siapa yang akan bertahan. Namun tekad rakyat Indonesia tidak pernah goyah. Semangat juang mereka membara, tak gentar menghadapi kekuatan asing. Perjuangan dilakukan baik di medan perang maupun di meja perundingan. Setiap kemenangan kecil menjadi harapan baru. Setiap langkah diplomatik adalah pertaruhan besar untuk masa depan bangsa. Para pemimpin muda harus cerdas dan berani mengambil keputusan. Dunia yang masih terguncang dari Perang Dunia II menyaksikan nasib Indonesia yang tidak pasti. Banyak negara memperhatikan, menimbang arah sejarah yang sedang ditulis. Perserikatan bangsa-bangsa yang baru dibentuk menawarkan secercah harapan untuk penyelesaian damai, meski jalan menuju pengakuan penuh masih panjang. Latar belakang yang bergejolak ini menjadi panggung untuk pertemuan penting yang akan membentuk takdir Indonesia. Setiap perundingan membawa harapan dan kecemasan. Perjuangan untuk kemerdekaan masih jauh dari selesai. Banyak pengorbanan dan penderitaan yang harus dilalui. Babak berikutnya akan ditulis tidak hanya dengan darah, tetapi juga dengan diplomasi. Setiap keputusan akan menentukan masa depan bangsa. Dan itu semua akan mengarah pada negosiasi penting di atas kapal perang, di mana harapan dan masa depan Indonesia dipertaruhkan di tengah gelombang sejarah. Sebelum perjanjian Renville, ada perjanjian Linggajati tahun 1946. Untuk pertama kalinya, Belanda mengakui wewenang Republik, tapi hanya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Rencana untuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat mengikat bangsa baru itu dengan kerajaan Belanda, membuat banyak nasionalis marah. Kedua belah pihak saling tidak percaya, menafsirkan perjanjian itu secara berbeda. Belanda melihat Indonesia sebagai koloni pemberontak, Indonesia melihat diri mereka sebagai setara. Tuduhan bertebaran, gencatan senjata dilanggar, janji tidak dipenuhi. Perjanjian itu runtuh, digantikan oleh ultimatum dan ancaman. Kegagalannya membuktikan bahwa perdamaian masih jauh dari jangkauan. Keruntuhan itu membuka jalan bagi konflik terbuka. Tak lama, dunia akan dipaksa untuk memperhatikan. Panggung telah diatur untuk konfrontasi militer yang akan mengubah segalanya. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran, Operasi Produk. Tujuan mereka merebut jantung ekonomi Indonesia. Tentara Indonesia kalah senjata dan kalah jumlah mundur ke pedesaan. Tapi perjuangan terus berlanjut melalui taktik gerilya dan perlawanan rakyat. Belanda menguasai kota-kota, tapi tidak semangat rakyat. Kemarahan internasional tumbuh karena konflik tersebut melanggar piagam PBB. Australia dan India membawa penderitaan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Dunia menuntut gencatan senjata dan negosiasi. PBB membentuk Komite Jasa Baik, perwakilan dari Australia, Belgia, dan AS untuk menengahi. Konflik itu kini menjadi krisis internasional. Langkah selanjutnya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Nasib Indonesia akan diperdebatkan di panggung dunia, dan tempatnya akan sama tidak biasanya seperti zamannya. Intervensi PBB mengubah segalanya. Indonesia sekarang diakui sebagai pihak yang sah dalam sengketa internasional. Komite Jasa Baik (KJB) ditugaskan untuk menengahi perdamaian, bukan memaksakannya. Tantangan pertama mereka menegakkan gencatan senjata di sepanjang garis depan Belanda yang baru, garis Van Mook. Ketegangan tinggi dan kepercayaan langka. Kehadiran KJB memaksa Belanda untuk membenarkan tindakan mereka kepada dunia. Bagi Indonesia, itu adalah penyelamat, kesempatan untuk memperjuangkan kedaulatan di panggung global. Tapi sebelum pembicaraan bisa dimulai, tempat pertemuan netral harus ditemukan.
Pencarian titik temu akan mengarah pada solusi yang tidak terduga. Babak berikutnya akan terungkap di laut. Negosiasi terhenti karena tempat pertemuan. Masing-masing pihak tidak mempercayai wilayah pihak lain. Ketegangan dan kecurigaan begitu tinggi, sehingga bahkan memilih lokasi netral menjadi tantangan tersendiri. Kedua belah pihak sadar, keputusan sekecil apapun bisa memengaruhi hasil perundingan. Solusinya, USS Renville, kapal perang Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta, dipilih sebagai tempat pertemuan. Kapal ini dianggap tidak memihak dan berada di luar kendali langsung kedua pihak. Kapal itu menawarkan netralitas sejati dan melambangkan harapan perdamaian di tengah konflik yang berkecamuk. Di atas gelombang laut, harapan baru mulai tumbuh. Pada Desember 1947, kedua delegasi naik kapal di bawah perlindungan KGB. Mereka membawa harapan rakyat, namun juga beban sejarah yang berat. Suasana tegang, taruhannya sangat besar. Setiap kata dan keputusan bisa berdampak pada masa depan bangsa. Para diplomat berdebat selama berjam-jam, terisolasi dari kekacauan di darat. Mereka harus mencari titik temu di tengah tekanan internasional. Pengaturan kapal yang unik memfokuskan pikiran pada masalah, tapi juga memutuskan hubungan negosiator dari penderitaan rakyat mereka. Laut menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Dunia menyaksikan nasib Indonesia diputuskan di ruang konferensi kapal perang. Sorotan media internasional menambah tekanan pada setiap langkah. Pembicaraan itu melelahkan, dengan sedikit kepercayaan di kedua belah pihak. Ketidakpastian terus membayangi setiap diskusi. Namun, isolasi memaksa kedua belah pihak untuk menghadapi kenyataan pahit. Di tengah lautan, mereka tak bisa lari dari tanggung jawab sejarah. Hasilnya akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Nasib sebuah bangsa dipertaruhkan, dan keputusan mereka akan dikenang selamanya. Tak lama, kesepakatan akan tercapai. Satu yang akan menguji tekad Indonesia dan menandai babak baru dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, bernegosiasi dari posisi yang lemah. Tujuan mereka gencatan senjata, penarikan Belanda, dan pengakuan kedaulatan. Belanda, dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda, menggunakan ini untuk membingkai konflik sebagai masalah internal. Kekuatan nyata, bagaimanapun, ada pada penasihat Belanda yang bertekad melindungi kepentingan mereka. Poin utama yang menjadi hambatan, garis gencatan senjata. Belanda bersikeras mempertahankan keuntungan mereka. Indonesia menginginkan kembali posisi sebelum perang. AS menekan Indonesia untuk menerima persyaratan, memperingatkan serangan Belanda yang diperbarui. Khawatir akan kehancuran, tim Amir Syarifuddin membuat pilihan yang menyakitkan. Mereka menerima proposal KGB, satu yang sangat menguntungkan Belanda. Keputusan itu akan menghantui Republik. Perjanjian Renville akan segera ditandatangani. Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada 11 Januari 1948, adalah sebuah gencatan senjata, namun jauh dari penyelesaian sejati bagi Indonesia. Perjanjian ini lahir dari tekanan internasional dan situasi militer yang genting, bukan dari kesepakatan yang setara. Renville meresmikan gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mook, memaksa Indonesia menyerahkan wilayah yang sangat luas dan strategis kepada Belanda. TNI harus mundur dari banyak daerah, meninggalkan wilayah penting serta ribuan pendukung yang telah berjuang bersama mereka. Indonesia hanya diakui sebagai satu negara bagian dalam sistem federal yang dirancang dan dipimpin oleh Belanda, membatasi kedaulatan Republik. Belanda juga diberi hak untuk membentuk negara-negara baru di wilayah yang mereka duduki, semakin memperlemah posisi Republik Indonesia. Sebuah plebisit memang dijanjikan untuk menentukan nasib wilayah, namun Indonesia sangat khawatir proses ini akan dimanipulasi oleh Belanda demi kepentingan mereka sendiri. Republik pun dibiarkan terfragmentasi, terkepung secara militer, dan dicekik secara ekonomi melalui blokade yang ketat. Akibatnya, 35.000 tentara dan keluarga mereka terpaksa mengungsi, peristiwa besar yang kemudian dikenal sebagai hijrah. Bagi banyak orang, perjanjian ini adalah pil pahit, dianggap sebagai kemunduran besar dan memalukan bagi perjuangan kemerdekaan. Namun, di balik kekecewaan itu, Renville juga menjadi ujian besar bagi ketahanan dan semangat bangsa Indonesia. Perjuangan untuk kemerdekaan masih jauh dari selesai. Semangat perlawanan tetap menyala di berbagai penjuru negeri. Benih-benih konflik dan perlawanan di masa depan telah ditaburkan,
menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Setelah perjanjian Renville, dampaknya langsung terasa dan keras. Kemarahan publik memaksa Perdana Menteri Amir Syarifuddin mengundurkan diri. Republik kehilangan wilayah terkaya dan menghadapi keruntuhan ekonomi. Pengungsi membanjiri benteng-benteng yang tersisa, membebani sumber daya. Namun, penghinaan itu hanya memicu tekad nasionalis. TNI berkumpul kembali dan pemerintah di bawah Muhammad Hatta menolak menyerah secara diplomatis. Belanda terus mendirikan negara-negara boneka dan memberlakukan blokade. Menjadi jelas bahwa perjanjian itu hanya jeda, bukan perdamaian. Belanda bersiap untuk serangan militer kedua, bahkan lebih brutal. Kelangsungan hidup Republik kembali dipertaruhkan. Tapi semangat rakyat tetap tak terpatahkan. Fase perjuangan berikutnya akan lebih sengit. Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan sejati masih jauh dari selesai. Perjanjian Renville adalah kekalahan pahit, wilayah hilang, ekonomi hancur, dan bangsa terpecah. Namun, itu mengungkap niat buruk Belanda kepada dunia. Ketika Belanda melanggar gencatan senjata, opini global bergeser ke arah Indonesia. Pengalaman itu membuktikan bahwa kedaulatan tidak hanya dinyatakan, itu diperjuangkan, diakui, dan dipertahankan. Renville menggalang rakyat Indonesia, menyatukan mereka dalam menghadapi kesulitan. Episode itu menunjukkan bahwa mediasi internasional saja tidak cukup. Kekuatan sejati berasal dari tekad rakyat. USS Renville menjadi simbol kompromi yang menyakitkan, dan semangat Indonesia yang tak tergoyahkan. Jalan menuju kebebasan tidak pernah lurus, tetapi setiap kemunduran membentuk bangsa yang lebih kuat. Pada akhirnya, ketahananlah yang mendefinisikan jalan Indonesia menuju kemerdekaan.